Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala inni ahbabtu hubbal khair an zikri rabbi hatta tawaras bil hijab. Wa qala inna al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahu azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah kita senantiasa bersyukur dan memuji kehadiratnya, dan kepada Rasulullah kita berselawat dengan senantiasa membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab, beliau juga merupakan menantu Rasulullah, yaitu memelukkan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berpesan, bernasihat, dan juga itu merupakan nasihat pesan untuk kita. Apa pesannya Utsman bin Affan adalah, yang pertama, puncak keimanan seseorang itu ketika kamu sudah merasakan bahwa Allah selalu berada di hadapan kamu. Tentu ini berat. Akan tetapi ketika kita mampu kemudian memiliki sifat ini, maka tentunya segala aktivitas tindakan kita akan selalu terjaga. Kenapa? Karena kita selalu merasa Allah ada di hadapan kita. Di bawah tingkatan ini ada namanya muraqabah, yaitu sifat yang senantiasa kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Karena biasanya kita manusia, ketika kita berada di rumahnya Allah, ketika kita beribadah di masjid, disitulah kejujuran kita. Karena kita mungkin
selalu meyakini, ya mungkin ada keyakinan atau mungkin ada atau seperti apa, bahwa Allah itu hanya di masjid. Sehingga ketika kita keluar dari masjid, kita kembali ke kantor kita kembali ke aktivitas kita, petani kembali ke kebun, pegawai kembali ke kantor, pelaut kembali ke laut. Biasanya apa yang terjadi? Melakukan hal-hal yang tentunya dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena dia meninggalkan tadi, tidak merasa diawasi oleh Allah dan tidak merasa berada di hadapan Allah. Ya. Tapi memang sangat berat. Tapi ada latihannya. Bapak guru kiagamata minimal nasa angka telu, ada 3 sifatnya Allah. Kalau kita mau melatih diri kita, mestinya kita harus meyakini 3 sifat ini sebagai wadah untuk melatih diri. Yang pertama adalah Allah memiliki sifat maha alimun, maha mengetahui. Allah itu berapa banyak pasir yang ada di laut dan di sungai, Allah tahu, kita yakini, Allah tahu. Berapa banyak binatang atau tumbuhan, hewan, daun-daunan yang jatuh, yang gugur, yang mati pada saat itu, pada suatu waktu, Allah tahu. Berapa orang dilahirkan pada suatu waktu, Allah tahu. Alimun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sami'un, mendengar. Allah maha mendengar. Berapa banyak orang yang kemudian pada suatu waktu bersamaan meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang berbeda-beda, permohonan yang berbeda-beda. Allah tahu dengan jelas apa yang kita minta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Basirun, maha melihat. Maha melihat. Kadang kita berpikir makanya di bego bawah nih, Pak itu kan minta kita mungkin ke kamar aksi Pak Domoki. Tidak ada yang lihat kita. Ya ini banyak yang terjadi. Karena mungkin belum meyakini dan tidak memaknai sifat Allah ini. Basir, maha melihat. Bahkan menurut riwayat bahwa dinding pun bisa menjadi saksi nanti di akhirat. Kita nanti tadi itu saya bacakan sebuah ayat biasa kita baca di malam Jumat surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Jadi kata Allah bahwa pada hari kami tutup mulut mereka. Jangannya nanti mutak. Ya kulino kan biasa namanya tahu ya timunna. Biasa mak beleh, bisa berbohong. Tapi di akhirat nanti kata Allah, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan dan kaki kita inilah nanti yang akan bersaksi di hadapan Allah apa-apa yang kita pernah lakukan di dunia. Jadi jari tak mata saksi mana. Jadi makin dia kan kita timutak. Pak timut tak biasa digalakkan melena. Tapi bagaimana tangan kita, kaki kita, bahkan dinding-dinding itu akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan di muka bumi. Jamaah yang dimuliakan. Oleh karena itu kata Utsman bin Affan bahwa ketika kita mampu untuk menghadirkan Allah, merasakan Allah berada di hadapan kita dan merasakan Allah selalu mengawasi kita, maka tentunya segala aktivitas kita akan terjaga dari dosa-dosa yang mungkin bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa pesannya Utsman bin Affan? Bahwa puncaknya amal itu adalah sholat. Puncaknya amal itu adalah sholat. Bahkan menurut Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bahwa sholat inilah yang nanti akan
yang pertama diukur oleh Allah, yang pertama dihisab oleh Allah. Awal yuhasibuhul abadi yawmal qiyamah as-shalah. Ya, amalan yang pertama dihisab, diperiksa oleh Allah nanti di akhirat bagi seorang hamba adalah sholatnya. Jadi makanya di pemuta Utsman bin Affan, aku melo komat kejuiring di sini tahu. Kamu mau meneladani, menjadikan seseorang menjadi teladan kamu. Kita sempajana. Kita sempajana. Ya kalau kasih sempajana, maka kamu boleh meneladani dia. Di dalam sholat ada sifat sholat itu di dalam sholat itu sendiri. Yang pertama di situ ada namanya akidah, mengesahkan Allah. Kita yang tahu nak akan itu kan kasih yang tahu. Itu kan namanya kawan. Dan sebagainya. Yang kedua bagaimana syariat. Maka si mana batin masuk banyak ya kamu nih. Cara sujudnya, cara ininya tidak bagus, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh agama atau bagaimana. Dia nak sujudnya atau dia agak rukun. Perhatikan itu syariatnya. Yang ketiga adalah akhlaknya. Bagaimana akhlaknya? Ya kami makasih akidah, makasih syariat, tapi tidak berakhlak. Ini yang dimiliki oleh sholat. Maka dia mau tahu sunnah. Nareko angka tahu kamu lihat sholatnya bagus dengan memiliki 3 aspek ini, maka dan teladani dia orang itu bisa diteladani. Biasa tuh ini yang terjadi biasa kita di tengah-tengah masyarakat di kampung-kampung itu. Aku lubuk tinggalan biasa sampah Pak Karawah. Nah iya biasa laladi tuh dia nak sampahnya. Sandron, tadi nak sampahnya. Baru kita mau menyuruh untuk meminta rahmat atas pernikahan kita. Salah. Orang yang jauh dari Allah kemudian kita mau meminta mendoakan anak kita, baik. Maka ahli Buruta Kiai Haji Muhammad As'ad, pendiri Pondok Pesantren Asyadiyah, namuni nasr yero tawe jok karyasit nawaiye lutui yasit nabitarai natali momo afide narikodena sempadang aja macuri. Ini pesan ini. Artinya apa? Bagaimanapun kita melihat maka jago Pak Iye. Wah ini nandre umpamana bangku dan sebagainya. Kemudian kita mengidolakan dia, tapi dia nak sempanya, maka daga mata. Janganlah mengidolakan orang seperti itu, karena sebenarnya pada hakikinya orang itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini soal awal yuhasibul abadi yawmal qiyamah as-shalah. Perhatikan ini. Kemudian yang ketiga, apa pesannya Utsman bin Affan bahwa segala sesuatu itu ada penyakitnya, dan penyakitnya agama adalah fitnah. Engkau mana lasana yurusewasawai, dan agama itu lasana, agama itu fitnah. Ya, fitnah. Apalagi sekarang ini terlalu gampang kita menyebarluaskan memfitnah orang. Di pemantau makisinganuna nasirniku gerupi nasirniku media sosial. Padahal itu mungkin kalaupun itu benar, itu adalah ghibah. Dan kalaupun itu salah, maka itu menjadi fitnah. Itu bahaya. Ya maka itu gampang itu. Maka apalagi na lesirin atau tak itu dilarang oleh agama. Oleh karena itu janjinya Allah, barang siapa dari hamba-Ku mampu selalu menjaga rahasianya orang. Yang tahu ini apa namanya jana nasukui. Artinya dalam hal yang tentu ada yang perlu kita sembunyikan, ada yang perlu metode yang umpamanya korupsi negara meminta untuk kita
mengklarifikasi, menjadi saksi, tentu kita harus memberitahukan yang sebenarnya. Tapi angka metode nawan di mana? Akan kau buat masalah mana itu? Tidak boleh kita selalu, dok, dia nggak anal mana sih dia tahu Maka mengalatara kalau kita mampu mengekang itu, maka di akhirat nanti Allah akan merahasiakan. Nasubi pengalatara jata matu nasi morina pengalatara. Ita mana jana tahu yang mati sedang pengalatara. Angka video na. Ita mana jana tahu yang kada yanu. Maka kita beli bayi, maka beli si pada yanu. Ita mengkon lah, apa paling mana. Tapi Allah kita punya keburukan. Allah menyembunyikan itu. Nah sensor itu pengalatara. Kenapa? Karena kita selalu menjaga isukui jana pada ta'rifatah. Buat dikimat ke suara itu. Ya, ini fitnah bahaya. Ini pesannya Utsman. Ya, ditolak Utsman. Ini pesannya Utsman yang terjadi ketika dia menjadi seorang khalifah. Didemo Utsman bin Affan, didemo oleh para pendemo. Ribuan pendemo Utsman bin Affan dari daerah Kufah Mesir juga demo Utsman bin Affan. Maka diterima pendemo itu oleh Ali bin Abi Thalib. Ali nak terima yang Pak demo. Maka apa tuntutan kamu? Ada magi mucici apa? Kenapa kamu tidak suka dengan Utsman? Apa kata pendemo ini? Yang pertama nasa iya Utsman, kami tidak suka karena Utsman itu meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah, ayat biasa. Ya ku lengen huna tak pemakan ini, tidak sesuai sunnah. Deka sunnah nama itu. Maka mana masa itu Utsman bin Affan wattunna nasal mautan Makkah tidak mengikuti sunnah. Rasulullah ketika pergi ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji, nakasar isempayana. Abu Utsman dia nakasar. Jadi Utsman itu salah itu meninggalkan sunnah. Bagimu tuntutan yang pertama. Yang kedua, kami menuntutkan Utsman. Ya Utsman Nasr pernah membakar Al-Quran. Bagaimana itu statusnya orang membakar Al-Quran? Yang kedua. Yang ketiga, apa lagi? Yang yang ketiga itu Utsman dia menggemukkan sapi-sapinya dengan menggunakan fasilitas negara. Ya. Yang keempat, apa tuntutanmu? Itu Utsman ketika dia menjadi khalifah, mantannya khalifah Nasr, maka banyak sekali keluarganya diangkat menjadi pemimpin. Di daerah-daerah keluarganya diangkat. Yang kelima, apa tuntutan kamu? Utsman mengangkat anak muda tobalolo maka pemimpin, padahal megamo pasedo-sedo, termasuk Abu Bakar, termasuk Umar bin Khattab, Khalid dan bin Walid. Maka ketika itu Ali menjawab semua pertanyaan itu. Yang pertama, kamu mengatakan Utsman meninggalkan sunnah ketika dia berangkat ke tanah Mekah menjalankan ibadah haji. Kamu harus tahu Utsman itu kenapa dia tidak mengkasar sholatnya, karena Utsman masih memiliki keluarga, memiliki istri di kota Mekah. Jadi Utsman beranggapan saya masih punya rumah di kota Mekah, jadi tidak perlu saya kasar sholat saya sama ada bola aku ke Mekah. Ada keluarga aku, ada bini. Beda dengan Rasulullah. Nah, kan seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kamu tadi bilang bahwa Utsman bin Affan telah membakar Al-Quran, betul. Tapi yang dibakar oleh Utsman adalah ayat-ayat kiraat yang dipertentangkan oleh para penghafal. Jadi waktu megalade baca-baca Quran, kata biasa kata wakduha, kata wakduhe. Mega. Sehingga biasa setiap daerah itu cara membacanya beda-beda. Yang dikhawatirkan adalah akan terjadi perselisihan karena bacaan Al-Quran. Jadi berkumpul manfaat kafalae sahabat yang menghafal Al-Quran, kemudian disatukan maka
karena ye cocok ye sesuai dengan panutan Rasulullah, dikumpulkan kemudian disatukan dalam Mushaf Utsmani yang kita baca sekarang. Kemudian Al-Quran yang dipertentangkan itu dibakar oleh Utsman bin Affan. Jadi karena beda bakar bawah nasa Utsman. Yang ketiga, Utsman menggemukkan sapi-sapinya secara pribadi dengan menggunakan fasilitas negara. Maka dia Ali bin Abi Thalib, demi Allah, saya bersaksi, Utsman itu menggemukkan sapinya. Kemudian semua sapi-sapinya itu, hasil daripada sapinya itu disumbangkan kepada Baitul Mal umat Islam dan dipergunakan untuk orang-orang Islam. Saya menjadi saksi untuk semua itu. Denate. Kemudian yang keempat, maka kemudian mari Usmayyroh nakama mega keluarga. Coba lihat Rasulullah. Ketika dia mengangkat pemimpin, dia juga Rasulullah juga mengangkat keluarganya daripada Bani Quraisy, para Quraisy. Yang penting dia mampu. Rasulullah juga seperti itu. Jadi Utsman juga selama dia mampu itu menjalankan pemerintahan itu. Ya itu namanya ada jurusan Dakoro. Ya, tidak ada kemampuannya di situ, pemerintahan itu udah hancur. Yang terakhir tuntutannya adalah, kamu kan tadi mengatakan mengangkat anak muda, betul? Apakah kamu tidak tahu Rasulullah SAW pernah mengangkat panglima perang anak muda yang bernama Usama bin Zaid, masih umur 17 tahun. Sebelum itu tahun burunan. Padahal engkau Umar bin Khattab, masih ada Khalid bin Walid. Tapi kenapa Rasulullah melakukan itu? Itu adalah bentuk regenerasi selama dia mampu. Zaman di belakang, penting manfaat itu. Dipatahkan semua tuntutan. Penting di tengah jalan Tomonafi'in Mekusul dan mengatasnamakan Utsman bin Affan. Apa sih suratnya, bahwa kalau ini nanti sampai pendemo ini di daerah masing-masing, maka bunuhlah pemimpin-pemimpinnya. Kiro stomana fer, no kiro, neruntuh pak demo, padahal di Sumana nih, neruntuh, kembalilah pendemo, majalo pendemo, termasuk lebih gana anak muda. Pendemo yang Utsman bin Affan itu bahaya, itu anak muda sekali provokasi. Itu aku itu luar biasa. Sedikit-sedikit keluar dari sunnah, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit tidak ada tuntunannya. Napa salaman di pabrik terlumpul, padahal dia berhijrah. Tapi terlumpul lemah guru agama, tapi terlumpul lemah jadi tumpah lancar. Napa salaman yang ributkan. Ini juga yang terjadi pada Utsman bin Affan. Pendemo itu banyak kalangan anak muda. Rasul Utsman sempat Abu Hurairah, karena banyak juga sahabat di rumahnya Utsman pada saat itu mau mengangkat senjata. Apa kata Utsman? Jangan, saya tidak mau menjadi khalifah pertama ya kemudian harus menumpahkan darah sesama muslim. Biarlah saya tangani. Dia tangani sendiri. Ternyata apa yang terjadi? Ya, ketika Utsman sudah melakukan sholat dan sudah membaca Al-Quran, dibunuh oleh pendemo itu. Bahkan darahnya tercecer terkena Al-Quran. Siapa itu? Salam itu. Tapi salam yang tidak mau mencari kebenaran, ya terbang, bantang terbang itu kena kelima. Itu bahayanya. Jadi makanya juga bahaya sekali sekarang itu. Tentang itu anak muda yang istilahnya baru belajar agama itu mudah sekali provokasi. Coba lihat itu yang ngebom itu. Bega-bega tuh anak muda yang baru belajar masalah agama, tepat didoktrin seperti itu ya. Nah, saya baca salam alaikum. Ini bahaya. Ini juga terjadi pada masa Rasulullah, pada sahabat Rasulullah. Kemudian yang terakhir, apa pesan Utsman bin Affan, bahwa ketika kamu pelit mencari kebaikan, kikir memperbanyak kebaikan di dunia ini, maka pasti
kamu akan merasakan penderitaan nanti di alam barzakh maupun di alam akhirat. Mana rasa membantu. Ini pesan. Ini bahaya. Kadang kita menyepelekan itu. Ya. Alhaqumut takadzur hatta zurtumul maqabir. Kita berlomba-lomba mengumpulkan harta dunia. Lino bamak terus. Ketika dipanggil kita untuk melakukan atau menunaikan sholat, seakan-akan telinga kita tertutupi. Ini yang paling. Bangi tahu ini yang paling. Yang ada adalah berlomba-lomba mengumpulkan harta. Alhaqumut takadzur hatta. Maka dia Allah berpesan, kalla, jangan seperti itu. Jangan mengatakan. Karena kenapa? Dunia masalatul akhirat. Dunia ini adalah kebunnya akhirat. Oleh karena itu sebagai kesimpulan bahwa marilah kita dalam menjalankan agama kita ini senantiasa mengedepankan akidah kita. Hati-hati dengan sekarang banyak sekali pengaruh-pengaruh yang mungkin bisa menjauhkan kita dari akidah-akidah yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Allah. Yang kedua, syariat kita harus kita perbaiki. Pak keton untuk aku kue ya, mas sompaja telu ni sompaja nasa sosial ini. Ya tidak, tandanya 5 telu ni. Dia ini kesubun nasi baisana. Kami mega toto tamat kor. Yang banyak-banyak masuk itu anak muda, tokuktu. Nasa pada telu ni dia. Enggak ngomong ya telu. Banyak juga. Yang terakhir adalah akhlak kita. Namun ini makasih akidah, makasih syariat. Tapi kita tidak berakhlak. Ini merasa cocok, ya tidak apa-apa menjadi orang yang soleh, tapi jangan pernah merasa orang yang paling soleh. Tidak apa-apa menjadi orang baik, tapi jangan pernah merasa dan selalu merasa orang yang paling baik. Itu bahayanya. Sekarang itu yang kita pikirkan, bagaimana kita didik anak-anak kita. Ada peristiwa itu di Uloi kemarin itu di apa? Di Bajoy kemarin itu sementara berceramai guru tak apa namanya Mak Jalo jamaah hanya karena tidak sepakat dengan apa yang disampaikan masalah maulid, masalah ini mana nah jauh mana padahal bisa disampaikan secara baik. Maka dari cowok-cowoknya itu ada ketetapan pakai langsung marah. Ini kan tidak berakhlak dalam menyampaikan agama. Ini bahaya juga. Kenapa? Ya, aku di rumah kadang najojok ya agama. Sehingga begitulah bahaya. Jadi kita jaga anak kita jangan sampai punya akhlak seperti itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.